Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema rahasia hidup yang berkenan kepada Allah. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ya, ayat yang sangat terkenal ini. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Nah saudaraku, dalam surat ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, ya saudaraku ya, ditutup dengan berbagai nasihat praktis saudaraku ya. Di tengah berbagai masalah saat itu ya, tantangan, penganiayaan, pergumulan hidup, Rasul Paulus saudaraku memberikan 3 perintah penting yang sederhana tetapi sangat-sangat mendalam. Ketiga perintah ini menjadi ciri kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang dewasa rohani dan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Nah, dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ini saya ingin membagikan 3 kebenaran dengan tema rahasia hidup yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Yang pertama, saudaraku, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Perintah firman Tuhan ini bukan berarti orang percaya harus selalu tertawa misalnya ya. Tertawa terus gitu ya. Atau pura-pura bahagia, bukan saudaraku. Sukacita di sini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus adalah sukacita yang berasal dari hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Bukan dari keadaan hidup ini, bukan. Kebahagiaan dunia saudaraku seringkali digambarkan dan bergantung ya kepada situasi. Misalnya kalau banyak harta atau banyak uang, waduh dia senang, senyum-senyum ya. Kalau badannya sehat, senang. Kalau berhasil, senang dan sebagainya. Tetapi sukacita dari Tuhan Yesus saudaraku tetap ada sekalipun sedang lemah secara tubuh atau mungkin sedang sakit. Atau sedang mengalami tantangan bahkan kesulitan saudaraku ya, bahkan kesulitan keuangan. Bahkan sedang menghadapi penderitaan, penganiayaan, bahkan di penjara seperti Rasul Paulus. Saudaraku, Rasul Paulus sendiri menulis sukacita ini saudaraku meskipun dia sedang ada dalam penjara, menghadapi penjara, menghadapi aniaya, menghadapi saudaraku berbagai macam pengalaman penderitaan. Sukacita orang percaya bersumber dari apa? Dari hubungan yang erat dengan Kristus. Bersumber dari keselamatan yang pasti dari Tuhan Yesus. Sukacita di dalam hidup kita bersumber dari apa? Penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Allah Immanuel. Bersumber daripada janji-janji hidup kekal. Janji pertolongan, penyertaan dari gembala yang agung. Tuhan Yesus menyertai kita domba-dombanya. Sukacita orang Kristen bersumber dari kasih Yesus yang rela berkorban di kayu salib, mengasihi kita, menembus dosa kita. Kasih yang setia tidak pernah berubah. Sebagai orang-orang percaya, saudara, kita harus belajar tidak membiarkan keadaan, saudaraku, keadaan apapun, baik buruk, untuk mengendalikan hati kita, iman kita. Sebagai orang percaya kita harus belajar memusatkan perhatian kita kepada kasih Kristus, bukan kepada masalah. Kita harus belajar mengingat kasih dan kebaikan Tuhan Yesus setiap hari. Karena kita belajar firman Tuhan, saudaraku. Kalau saya gambarkan seperti seorang anak kecil, saudaraku. Dia naik kapal. Tiba-tiba terjadi badai yang besar. Wah, para penumpang pada panik, saudaraku, teriak-teriak dan ketakutan. Tetapi anak ini tetap tenang, bahkan dia bermain mainannya, saudaraku. Seseorang penasaran kemudian tanya kepada anaknya, "Nak, kenapa kamu tidak takut, Nak?"
Anak itu menjawab, karena ayah saya yang mengemudikan kapal ini, saya percaya sama ayah saya. Saudaraku, demikian juga harusnya orang percaya dapat bersukacita kepada Bapa Sorgawi yang memegang kendali kehidupan kita, yang memegang masa depan kita, yang memegang saudaraku hidup kita. Amin ya. Tuhanlah yang mengendalikan sepenuhnya kehidupan kita kalau kita sungguh-sungguh berserah, saudaraku. Itulah rahasia sukacita ya saudaraku ya. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua saudaraku, rahasia hidup yang berkenan kepada Allah adalah tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Di sini Rasul Paulus tidak mengajarkan agar orang percaya itu berdoa tanpa henti ya. 24 jam ya. Bukan arti harafiahnya bukan seperti ini. Saudara, arti selama 24 jam berdoa bukan. Maksudnya adalah tetaplah berdoa dalam hidup, dalam persekutuan saudaraku. Kita harus ada dalam persekutuan yang terus menerus senantiasa dengan Tuhan. Doa menjadi nafas kehidupan rohani orang percaya. Seperti tubuh membutuhkan udara, demikian juga jiwa kita membutuhkan doa. Kita bisa berdoa kapan saja saudaraku ya. Saat berjalan, saat makan, saat minum, saat belajar, saat bekerja, saat melayani. Nah, melalui doa kita menyampaikan setiap permohonan dan kebutuhan kita kepada Tuhan Yesus. Melalui doa juga kita minta hikmat bijaksana dari Tuhan misalnya saat kita menghadapi kendala. Kita dalam berdoa juga menyerahkan hidup kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, problema kita, saudaraku, kepada Tuhan Yesus. Dalam doa juga kita bisa minta berkat, jasmani, rohani, minta kekuatan, kesehatan, dan sebagainya. Tetaplah berdoa senantiasa, saudaraku. Orang-orang yang jarang berdoa sesungguhnya sudah dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai ketakutan. Dan kecenderungan mengandalkan diri sendiri ini berbahaya saudaraku ya. Sebaliknya orang-orang yang setia dan bertekun dalam berdoa akan mengalami damai sejahtera Kristus saudaraku. Jadi mulai saat ini ya, mari kita membiasakan saudaraku. Memulai hari-hari dengan doa. Ya, berdoa saat bekerja, saat berusaha, buka toko misalnya. Berdoa ketika menghadapi masalah atau sedang tidak menghadapi masalah, sedang menghadapi tantangan atau sedang tidak menghadapi tantangan. Berdoa sebelum mengambil keputusan-keputusan dan berbagai macam saudaraku. Berdoalah, tetaplah berdoa senantiasa ya. Jangan saudaraku menjadikan doa sebagai pilihan yang terakhir. Setelah hidup kita tertekan, susah, banyak problem, banyak masalah, banyak ancaman, baru kita melangkah berdoa. Oh saudaraku, doa itu gaya hidup. Seperti sebuah ranting pohon itu terhubung menempel pada batangnya. Ketika terputus saudaraku, si ranting itu daunnya akan kering, ranting juga akan kering dan mati. Nah saudaraku, saya gambarkan seperti itulah ya. Saat kita berdoa senantiasa kita tuh terhubung. Kehidupan rohani kita saudaraku akan layu, kehilangan hubungan. Kalau kita tidak berdoa, doa itu bukan sekedar kegiatan rohani, bukan saudaraku. Tetapi doa adalah sumber hidup. Ya, bukan hanya gaya hidup, sumber hidup orang percaya. Ada yang menggambarkan doa itu nafas kehidupan. Seperti kita membutuhkan oksigen, kalau nggak napas mati. Mari saudaraku, kita berdoa karena itu adalah sumber kehidupan. Amin ya. Kebenaran yang ketiga yang terakhir saudaraku, rahasia hidup yang berkenan kepada Allah, mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah saudaraku ya, untuk segala hal. Artinya dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, kita tetap menemukan alasan saudaraku untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saat kita sehat bersyukur, saat sakit saudaraku tetaplah bersyukur. Ya, saat berhasil bersyukur. Bahkan ketika gagal saudaraku ya, kita belajar bersyukur.
Itu adalah ujian dari Tuhan, saudaraku ya, untuk membentuk karakter kita. Jadi setiap saat, saudaraku, ucapan syukur bisa kita ucapan. Karena ucapan syukur itu menunjukkan iman kita bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita tetap bekerja. Bahkan ketika kita belum memahami rencananya. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi dalam segala sesuatu Tuhan Allah itu turut bekerja, saudara. Jadi mari, saudara, kita yakini itu. Nah, mari saat ini kita belajar berkat Tuhan Yesus yang masih ada ya. Pertolongan Tuhan Yesus yang masih bekerja dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Tapi bagi mereka atau bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi jangan lupa kita harus mengasihi Tuhan ya. Jadi kasih Tuhan Yesus itu tidak pernah berakhir dan tidak pernah berubah. Dia tetap setia. Orang-orang yang hidup dipenuhi ucapan syukur akan hidup dalam damai sejahtera. Daripada orang yang terus-menerus mengeluh, khawatir ya dalam hidupnya, nggak akan sukacita ya. Ada sebuah peristiwa ya nih sebagai gambaran. Seorang petani kehilangan hasil panennya karena ada badai besar. Tetangganya datang dan berkata, semua hasil panenmu hancur ya. Tetapi petani yang percaya itu menjawab, iya betul, tetapi saya memiliki Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan dan memelihara hidup saya. Dan saudaraku, beberapa bulan kemudian Tuhan membuka jalan berkat yang baru kepada petani ini. Sehingga hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi saudaraku, orang-orang yang dapat bersyukur tidak hanya melihat apa yang hilang, apa yang hancur, apa yang rugi. Tetapi juga melihat kasih Tuhan Yesus yang tetap setia selamanya yang akan dicurahkan dalam hidupnya. Amin ya, percaya amin ya. Jadi saudaraku, inilah 3 kebenaran yang boleh kita pelajari dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang mengajarkan kepada kita, yang menguatkan kita. Rahasia hidup yang berkenan kepada Allah. Rahasia yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Rahasia yang kedua, tetaplah berdoa. Rahasia yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin, saudaraku ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 saya bacakan lagi. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau senantiasa bersukacita di dalam Engkau dan tetap berdoa dengan setia dan mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Berkati siapapun yang melihat tayangan Morning Spirit ini, mungkin sedang bergumul, sedang punya masalah, apapun yang menekan hidupnya, gantikan itu dengan sukacita. Dan kami semua ambil komitmen untuk kami senantiasa mau bersukacita di dalam Tuhan. Berdoa senantiasa dan mengucap syukur. Karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu tidak akan meninggalkan kami, orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, juga saudara-saudariku, seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang, pada keluarga, teman, sahabat, handai tola, para jemaat, bagikan saudaraku ya, supaya mereka juga diberkati. Dan sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.